warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mary Santi. Sahabat muda, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berbagai materi yang terkait dengan mata kuliah konseling karir. Ya, settingnya kayaknya di dalam mobil ini ya. Kok kayaknya memang dalam mobil. Kenapa seperti itu ya? Ya begitulah. Seorang ibu yang bekerja akan menggunakan berbagai kondisi dan situasi yang tepat untuk bisa melaksanakan tugasnya. Inilah salah satu contohnya. Tapi yang penting, sahabat muda bisa mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan, dan kegiatan kita bisa tetap jalan dengan baik. Oke? Hari yang cerah ya. Mudah-mudahan begitu juga dengan hati kita semuanya cerah. Kebahagiaan kita itu ya kita yang memulainya, kita yang menciptakan. Karena dunia ini tersenyum, orang lain tersenyum karena kita tersenyum. Bukan kita tersenyum karena orang lain tersenyum, tidak. Jadi segala sesuatunya dimulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan hari ini hari yang bahagia untuk kita bersama. Amin. Baik sahabat muda, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang definisi konseling karir. Kita menggunakan pendapatnya Winkel. Banyak ahli yang sudah mengungkapkan tentang teori konseling karir, dan di sini kita batasi konseling karir yang dimaksud itu ada 3 kata kuncinya. 3 kata kunci yang terkait dengan definisi konseling karir. Apa saja itu? Yang pertama, terkait dengan mempersiapkan diri. Yang pertama ya, mempersiapkan diri. Yang kedua, setelah dipersiapkan diri untuk memangku pekerjaan atau jabatan tertentu, nah itu dibekali lagi klien itu terkait dengan pekerjaan dan jabatan itu, dan membantu klien menyesuaikan diri terhadap pekerjaannya, terhadap tugas-tugas dalam pekerjaan itu, terhadap lingkungan pekerjaan itu, orang-orang yang ada di pekerjaan itu, dan sebagainya. Oke. Jadi konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh klien kepada konselor. Terbalik. Ups. Sengaja supaya saudara fokus kembali. Masa iya ya klien yang memberikan bantuan kepada konselor? Ralat dong. Oh, nggak bisa ya karena ini video. Jadi proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, tentu saja konselor ya. Konselor itu orang yang ahli di bidangnya, orang yang profesional, orang yang ahli, orang yang profesional. Tentu saja itu merupakan suatu profesi. Dan profesi itu didasari dari pendidikan yang melatar belakangi profesi itu. Untuk menjadi seorang konselor, tentu saja program studi jurusan yang memberikan ilmu konseling, seperti jurusan atau program studi bimbingan konseling atau bimbingan konseling Islam. Itu contohnya. Dan ada juga itu PPK, pendidikan profesi konselor. Nah, jadi seseorang itu memiliki legalitas untuk melakukan praktek konseling, membuka praktek konseling. Nah, orang itulah saudara salah satunya, sahabat muda salah satunya. Nah, itu adalah calon konselor, orang yang ahli melakukan konseling. Nah, yang dibantu itulah kliennya. Dan di dalam konseling karir, kliennya itu bisa saja siswa,
bahkan dari tingkat rendah sekolah, masih sekolah mulai dari PAUD itu juga sudah bisa mereka dikenalkan dengan berbagai pekerjaan, bahkan membahas tentang ayo siapa yang mau menjadi dokter misalnya, siapa yang mau menjadi pengusaha, ayo anak-anak, kawan-kawan, teman-teman. Kalau sekarang ya, kalau sekolah PAUD, TK itu panggilannya teman-teman, supaya mereka itu merasa guru itu masuk dan merasakan dengan mereka. Jadi panggilan teman-teman, siapa yang mau menjadi pengusaha, ayo acung tangan. Itu kan salah satu contoh itu untuk mengenalkan pekerjaan kepada mereka. Jadi mulai dari siswa. Begitu juga nanti setelah SLTP, mereka itu tingkat pertama mau melanjutkan sekolah tingkat atas, itu juga sudah langsung kepada arah karir yang akan mereka jalani. Apakah mereka akan melanjutkan ke sekolah umum yang nanti disambung kepada pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, atau mungkin mereka masuk kepada sekolah kejuruan yang memberikan keterampilan kepada mereka, dan setelah itu begitu tamat dari sekolah itu mereka memiliki keahlian dan mereka bisa langsung diterima di lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya itu. Nah, ya jadi dari mulai tingkat dasar ya, bahkan dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, masuk ke sekolah pendidikan tingkat atas. Kalau mereka mau nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka juga mengikuti proses penjurusan. Ada yang mau masuk kepada yang minatnya di bidang eksak, IPA, IPS, agama, bahasa, ya tergantung dengan minat mereka masing-masing. Dan salah satu kalau di sekolah, minat itu, kemampuan mereka itu dilihat dari raport. Cenderungnya nilainya itu dilihat tuh, nilainya hasil belajarnya itu di mana yang lebih tinggi. Kayak ibu nih, ini bocoran ya. Ibu ini waktu di SMA jurusannya IPS. Ketika itu yang jadi primadona itu adalah jurusan biologi, terutama fisika. Tapi ibu dapatnya IPS, jurusan sosial. Tapi ibu tidak masalah dengan itu. Kan tuh dipanggil satu ke depan sama guru wali kelas. Mary, ini setelah ibu amati gitu ya, sambil lihat rapor gitu kan, naik kelas ke kelas 2 untuk penentuan jurusan ini. Setelah ibu amati, ini nilainya tingginya di bidang sosial. Tuh lihat, ekonominya nilainya tinggi, IPS nilainya tinggi, geografi nilainya tinggi, agama, bahasa dan sebagainya terkait dengan jurusan sosial nilainya bagus. Dan akhirnya ibu diarahkan, saya diarahkan ke jurusan IPS. Saya terima itu karena beliau menjelaskan di sanalah kemampuan saya berdasarkan hasil belajar yang ada di rapor itu. Dan alhamdulillah setelah saya di kelas 2 punya jurusan sosial, dan ternyata memang iya. Mulai dari semenjak itu prestasi saya mulai nampak. Karena memang nih kalau belajar kimia, fisika, matematik, juga pusing sendiri kepala ini. Kadang-kadang karena stresnya ya, begitu ujian, masa 2 kali 2 aja pakai kalkulator. Aneh nggak itu? Masa 2 kali 2 aja pakai kalkulator? Itu karena saya udah stres gitu ya, mau ujian gitu. Aduh. Ya. Jadi pekerjaan pada tahap perencanaannya itu dibantu siswa sesuai dengan bakat, minat, kompetensi, kemampuan mereka, itu bisa berkembang dengan baik. Dan kadang-kadang banyak klien, banyak orang
yang tidak memahami, yang belum mengetahui bakatnya apa, dia itu minatnya apa, dia memiliki kemampuan apa, karena dia merasa hidupnya biasa-biasa aja begitu, belum tidak ada prestasi katanya. Bukan berarti tidak ada, hanya saja belum muncul, belum tersalurkan, belum diketahui. Nah, di sanalah tugas sahabat muda, dibantu mereka untuk mengetahui apa saja bakatnya, apa saja potensi yang bisa dikembangkan pada dirinya. Kemudian setiap kita ini kan punya kelebihan, punya kelemahan ya. Ya, kayak Ibu tadi contohnya. Kalau di bidang eksak, aduh suka pusing sendiri. Kalau mau ujian, aduh udah pusing aja kepala itu. Tetapi kalau untuk bidang sosial, wah ternyata di sana bisa. Begitu juga dengan klien, begitu juga dengan saudara. Nah, dibantu supaya klien itu tidak salah di dalam memilih, mengarahkan pendidikan, memilih program-program yang cocok untuk pekerjaan dan karirnya sesuai dengan karakteristik kepribadian. Ada orang yang sulit dia berinteraksi dengan orang banyak. Dia senangnya bekerja di depan komputer misalnya, hitung-hitung, bekerja di depan komputer. Itu satu hal yang menyenangkan bagi dia. Jangan diarahkan kepada pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak. Bisa-bisa dia jadi stres, orang banyaknya juga stres. Karena dia tidak punya kompetensi bagaimana caranya berinteraksi dengan baik, berbicara dengan orang supaya orang senang, supaya tertarik dengan apa yang disampaikan. Dia juga tidak paham apa maksudnya, apa inginnya orang banyak. Jangan, nanti dia stres. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bisa dipahami kan? Oke. Person mengemukakan ada 3 faktor yang sangat menentukan dalam pemilihan karir yang bijaksana. Yang pertama, faktornya memahami diri sendiri. Jadi kalau seseorang itu paham tentang dirinya, semua hal-hal positif dan kelemahan-kelemahan dirinya, nah itu akan membantu dalam pemilihan karir dan pekerjaannya. Kemudian memahami, mengetahui berbagai syarat dari suatu pekerjaan dan prospek pekerjaan atau karir yang akan ditempuhnya. Ya misalnya tadi mau menjadi guru misalnya. Kalau mau menjadi guru tentu salah satu syaratnya harus punya sifat empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh siswa, oleh peserta didik, oleh mahasiswa. Jadi syarat-syaratnya harus tahu apa saja. Untuk tahu itu, untuk klien tahu itu tentu saja konselor juga harus tahu lebih dahulu ya. Dan yang ketiga, penalaran yang benar terhadap kedua itu. Saya kelemahannya ini, saya potensinya ini cocoknya dengan pekerjaan ini. Nah, itu berdasarkan penalaran, berdasarkan analisa seperti itu, maka pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan saya ini dan ini. Nah, itulah kira-kira ya.
Jadi berdasarkan faktor itulah maka seseorang bisa memilih karir yang tepat untuk dirinya. Oke, kita masuk kepada fungsi konseling karir. Jadi fungsi dari konseling karir yang yaitu membantu klien mengenal dirinya. Mengenal diri itu bisa bermakna mengetahui kelebihan diri, mengetahui kelemahan diri. Kemudian membantu klien mengetahui potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang mungkin potensi itu sudah tergali, sudah diketahui atau maupun belum. Membantu klien juga mengetahui minatnya terhadap apa, dia tertarik dalam hal apa. Kemudian juga membantu klien di dalam memiliki keterampilan dasar dan mengetahui kepribadian, karakteristik kepribadian yang sesuai dengan suatu pekerjaan. Konseling karir ini juga membantu mendeskripsikan berbagai jenis pekerjaan, dan itu tujuannya dari semuanya itu membantu klien merencanakan dan memutuskan pekerjaan dan karir yang akan dipilihnya. Jadi itulah konseling karir bukan hanya terkait dengan masalah-masalah saja, tetapi konseling karir itu juga memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait dengan pekerjaan dan karir yang akan ditempuh. Itulah sebabnya kenapa konseling karir tidak bisa terlepas dari konseling perorangan. Karena pembahasan dalam konseling karir juga membahas tentang segala sesuatu yang terkait dengan individu. Oke, saudara, sahabat semua, sahabat muda, demikianlah pemaparan kali ini. Jaga selalu kesehatan ya. Jaga selalu kesehatan, jaga hati, dan terutama jaga ibadah. Selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena tanpa mereka kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Dan jika kita tidak ada, kita juga tidak akan bertemu, dan juga kita tidak akan ada di surganya Allah. Jangan pernah sakiti hati mereka, karena mereka sudah berjuang dengan pedih perih membesarkan kita. Dengan berbagai upaya orang tua sudah menjadikan kita sampai ke titik yang sekarang ini. Berbuat baiklah kepada mereka, karena kebaikan yang diberikan kepada mereka sesungguhnya kebaikan untuk diri sendiri. Itulah sahabat muda. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sahabat muda, tebar selalu kebaikan, tuai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.